Halo Mas Bro, Mbak Bro. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dua penerapan impuls dan momentum yang sering ditemui di soal. Yaitu yang pertama, ada bola jatuh ke lantai, dan dua adalah ayunan balistik. Oke, lanjut saja. Kalau untuk bola jatuh ke lantai, jadi begini. Misal di sini ada lantai, kemudian di sini ada bola, kondisi yang pertama, dengan ketinggian kita sebut sebagai H. Nah, saat belum jatuh, kita turunkan, kemudian dijatuhkan ke lantai, menumbuk ke lantai, dan ternyata bola itu akan naik lagi ke atas. Kita sebut sebagai H aksen. Nah, nanti ketika dia dijatuhkan dengan tanpa kecepatan awal, maka otomatis nanti ketinggian ini tidak mungkin lebih tinggi daripada benda yang posisi yang pertama. Gitu ya. Nah, kecuali kalau dia dijatuhkannya dengan kecepatan awal. Jadi tanpa kecepatan ya yang di atas ini. Kemudian nanti ini termasuk tumbukan lenting sebagian. Ya, lenting sebagian. Maka kalau tumbukan lenting sebagian, konsepnya adalah ini berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dan nilai restitusinya kan berarti pasti kurang dari 1, begitu kan. Nah, jadi nanti yang ditanya pasti tentang nilai restitusinya. Nah, nilai restitusinya itu bagaimana? Nah, kita tahu bahwa nanti di sini kan kecepatan lantai sebelum tumbukan sama dengan 0, betul ya? Kemudian setelah ditumbuk oleh bola, maka itulah VL aksen. Berapa? Apakah gerak lantainya? Tidak. Berarti sama juga dengan 0. Begitu ya. Nah, kemudian kalau untuk bola, maka nanti ada VB, kecepatan bola ya. Kecepatan bola itu kita tuliskan 2GH. Ini di gerak sudah dibahas di pelajaran sebelumnya. Jadi kalau tanpa kecepatan awal, maka dia pergerakannya adalah V-nya. VB itu V bola ya, V bola akar 2GH. Nah, kita anggap positif karena dia bergerak ke bawah sesuai dengan percepatan gravitasi. Nah, setelah dia menumbuk lantai, maka dia akan bergerak ke atas. Maka di sini ada V bola aksen, yaitu kecepatan bola setelah menumbuk. Maka kita tulis sebagai min akar 2GH. Kenapa min? Iya, betul, karena dia melawan gravitasi, gitu ya. Nah, kemudian kedua konsep ini kita kurungin dulu sebagai pengingat. Ini berarti penting, harus diingat-ingat. Nah, kemudian untuk menentukan nilai restitusinya, kita ingat bahwa nilai restitusi apa? Rumusnya E sama dengan kan gini, min gitu kan, VB aksen dikurang VL aksen per VB dikurang VL, gitu kan. Jadi VB itu kecepatan bola aksen setelah tumbukan, ini V lantai, VL itu V lantai. Nah, kita tahu, kita turunkan lagi bahwa min VB aksen dikurang berapa nih? VL nya berapa? VL setelah tumbukan 0 per VB dikurang VL, sama dia juga 0, sehingga sini maka E sama dengan min VB aksen per VB. Nah, lanjut, min VB aksennya adalah min, berarti apa? Min berarti kan kalian 2GH akar ya, akar, kemudian per akar 2GH juga. Min menjadi plus ya, maka nilai restitusinya adalah, ini sampai saya coret, maka hanya ini aksen, akar H aksen per H. Nah, inilah
yang sering kita gunakan dalam pemecahan soal-soal tentang bola jatuh ke lantai. Itu ya. Jadi untuk yang bola jatuh ke lantai seperti itu. Nah, kemudian untuk ayunan balistik, bagaimana ayunan balistik? Jadi begini. Jadi kalau ada ayunan balistik ini digunakan biasanya untuk mengukur kecepatan kelajuan peluru. Jadi misalnya di sini ada balok, kemudian balok ini ditembak oleh peluru, jadi nanti si balok itu akan bergerak ke sana dengan ini pelurunya menempel di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini tali ya, diikat oleh tali ya. Nah, tali ini peluru, ini peluru. Nah, jadi kalau yang harus kalian nah, jadi ada peluru, dia bergerak dengan kecepatan ya tertentu, menembak ke dalam balok, maka di awal sebelum ditembak peluru, maka V balok itu sama dengan 0 karena dia diam. Kemudian sampailah ketika peluru ini mengenai balok dan menjadi satu oleh balok, maka di sini V balok ya kan, itu V balok aksen sama dengan V peluru, ini V peluru awal, ini V peluru aksen ya kan, sama nggak? Sama. Kenapa? Karena dia pelurunya itu menjadi satu ya, berada di dalamnya balok. Jadi otomatis VB aksen sama dengan VP aksen. Nah, untuk mempermudah kita tulis karena dia sama, maka ini adalah V aksen. Ya kan? Jadi satu. Nah, kemudian di sini itu ada ketinggian. Ini ada ketinggian. Kita sebut sebagai H. Jadi energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Nah, yang ditanya adalah bagaimana kita mencari tahu VP-nya, kecepatan pelurunya itu berapa. Nah, dari kasus ini bisa menggunakan komukanya. Jadi konsep mudah fisikanya Bapak kasih seperti ini. Jadi VP itu sama dengan nanti massa balok ya, massa peluru ditambah massa baloknya gitu kan, dikali akar 2GH. Nah, dibagi oleh massa balok di sini. Jadi itu bisa kalian pakai ya. Oh sorry, ini bukan massa balok tapi massa peluru. Massa peluru bisa kalian pakai untuk mencari kecepatan peluru saat mengenai balok. Nah, kalau kita mau tulis maka VP itu adalah kecepatan peluru dan MP adalah massa peluru, gitu kan? Gitu ya. Kemudian ada MB itu adalah massa baloknya. Massa balok. Unitnya bisa kita kasih di sini adalah meter per second. Kemudian ini kilogram, ini juga kilogram. Jangan lupa dikonversikan. Jadi itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan semakin paham dan selamat belajar fisika. Ingat, fisika itu mengajarkan tentang ketekunan. Jadi selalu semangat untuk belajar dan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.